Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Saya mengundang untuk kita semua hari ini, saat ini juga untuk menyembah Tuhan. Angkat lagu bersama-sama, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kami datang menyembah Engkau Bapa. Di dalam hadirat-Mu kami datang Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, sungguh Engkau baik Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus Engkau menjamah kami, mengajar kami untuk mendengarkan firman. Amin. Shalom Epifaners. Hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama beribadah, dan khusus pagi hari ini kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan dengan tema rancangan Tuhan dalam hidup kita, God's Plan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua, yang terambil di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan untuk kita semua.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Every-Verners, kasih Tuhan, dimanapun kalian berada dalam mendengarkan ibadah online service hari ini, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa setiap kita, semua kita, sudah ada dalam blueprint-nya Allah, sudah direncanakan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Tidak ada hal apapun di dalam dunia ini yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, baik itu masalah, utang piutang, beban hidup, ketidakdamaian, apapun itu, tidak ada yang terjadi di luar izin Tuhan. Artinya, kalau itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan sebuah proses. Catat ya, Tuhan memberikan sebuah proses dalam hidup kita untuk kita menyadari bahwa di dalam proses itu kita akan terus fokus pada rencana Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata hari ini tidak ada rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Artinya, percaya Tuhan tidak pernah terlambat, percaya Tuhan tidak pernah gagal, percaya Tuhan tidak pernah jahat. Ya, saya melihat beberapa orang yang percaya kepada Tuhan, namun dalam beberapa kesempatan ketika terjadi masalah, bahkan ketika mungkin pasangan hidup atau suami atau istri dipanggil Tuhan, tidak sedikit yang kecewa kepada Tuhan. Kita mau belajar bagaimana caranya kita tetap berjalan bersama Tuhan. Tidak sedikit pun mengatakan Tuhan tidak baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua terjadi bukan tanpa seizin Tuhan, semua terjadi di atas kepedulian Tuhan dalam hidup kita. Sadari betul bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Poin yang pertama adalah tentang keyakinan penuh kepada Tuhan bahwa rencananya ya dan amin dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sih kok kita harus yakin betul terhadap apa yang Tuhan berencanakan dalam hidup kita, sekalipun sepertinya masalah itu berat? Nah, firman Tuhan yang berikutnya adalah di dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4, saya bacakan. Kehendak Allah yang terbaik di dalam hidup kita, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Mengapa saya membacakan firman Tuhan ini? Setiap kita masih hidup di bumi ini, masih berpijak, kita tentu saja punya masalah, tentu saja punya kondisi hidup yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita masih punya yang namanya kesusahan. Kita masih bisa berpikir bahwa hari ini masih merasakan yang namanya kekurangan makanan, atau hari ini masih merasakan yang namanya sakit yang masih ada di dalam tubuh kita. Tapi Tuhan mau katakan dalam firman Tuhan, yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan dan kebenaran. Agar kita tetap percaya kepada rencana Allah, agar kita tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bukan karena masalahmu, bukan karena keluh kesahmu, bukan karena kesulitan hidupmu, tapi yang Tuhan kehendaki adalah pengetahuan dan kebenaran. Apa itu pengetahuan dan kebenaran? Mengerti betul firman Tuhan, memahami betul apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga ketika kita dalam masalah, sehingga kita dalam keadaan terhimpit sekalipun, kita tetap dapat mengatakan Tuhan Yesus baik. Kita dapat mengatakan
bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, bahwa Tuhan tetap berjalan bersamaku dan bersamamu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan ini berbicara tentang firman Tuhan. Pengetahuan ini berbicara tentang kehendak Tuhan yang dapat kita ketahui dari mana? Dari kehidupan kita kepada Tuhan. Hari ini saya diingatkan oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi tetap cari Tuhan, di tengah kesibukanmu sekalipun tetap cari Tuhan, di tengah kesulitan hidupmu sekalipun tetap cari Tuhan. Baca firman-Nya, kejar hadirat-Nya, dan datang berdoa kepadanya. Saya diingatkan terus-menerus akan hal ini. Artinya saya pribadi perlu Tuhan, perlu waktu, perlu kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, dalam hidup kita terus ada di dalam rencana Tuhan. Yang tidak kalah penting adalah mindset. Yang kedua adalah mindset kita tidak boleh berpikir bahwa kekhawatiran terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengutamakan kekhawatiran dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 27, saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya ulang, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Firman Tuhan sangat jelas berkata, tidak ada di dalam hidup kita yang kalau kita khawatir menyelesaikan masalah hidup kita. Ya, kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus, akan firman-Nya, maka ketika kita dalam masalah, yang ada adalah khawatir, yang ada adalah ketakutan. Tapi dengan pengetahuan yang benar, dengan firman Tuhan yaitu kebenaran, Tuhan Yesus katakan, firman-Nya berkata, jangan khawatir. Kekhawatiran kita tidak menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Saya hari-hari juga merasakan ketika kita khawatir, tidak saya dapati di situ kepastian. Ketika saya takut akan sesuatu hal, itu hanya akan menghambat perjalanan saya ke depan untuk meraih janji Tuhan, untuk melihat rencana Tuhan. Justru ketika engkau khawatir, kalahkan dengan keyakinan bahwa rencananya ya dan amin. Bahwa engkau harus terus melangkah bersama Tuhan, sekalipun permasalahanmu berat, sekalipun rasanya sulit menghadapi kehidupan ini. Firman Tuhan hari ini berbicara bagi kita semua, sangat jelas. Saya mengajak kita semua untuk tetap fokus kepada Tuhan, fokus kepada rencana Tuhan. Yang pertama saya katakan, ketahui rencana Tuhan dengan cara kita diperbaharui dengan pengetahuan dan kebenaran. Itu yang akan menguatkan kita dan kita berjalan semakin kencang, bukan semakin lambat, sekalipun keadaannya tidak enak buat kita. Yang kedua saya mau katakan, jangan khawatir. Pakai mindset kita untuk kita melatih pola pikir kita. Jangan sedikit kita khawatir. Dengan keadaan yang sulit, tentu saja kita khawatir. Besok mau makan apa? Besok harus berbuat apa? Tapi ubah mindset kita. Hari ini, mari belajar bersama-sama. Kita punya pikiran-pikiran yang positif. Kalau kita dilengkapi dengan yang namanya firman Tuhan, kita tidak akan pernah takut dan getar. Dan sebelum saya tutup firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya menyampaikan satu hal. Saya selalu percaya bahwa Tuhan punya jalan keluar atas segala keadaan kehidupan saya pribadi dan setiap Bapak Ibu sekalian. Hari ini mari kita berdoa bersama-sama, khususnya untuk tempat ibadah yang permanen. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berkomunikasi dengan owner daripada tempat kita beribadah. Belum lama dia mengalami kedukaan di mana suaminya dipanggil oleh Tuhan, dan saya mendengar dari perkataannya bahwa dia mulai ragu pada Tuhan. Dia mulai katakanlah
dalam tanda kutip murtad. Artinya kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang seperti itu. Saya mengajak untuk Bapak Ibu sekali, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, jika engkau punya teman, saudara, keluarga yang mengalami hal seperti itu, merasakan kehilangan amat sangat, mari semangati mereka dengan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Ajak dia untuk berdoa, ajak dia untuk bersama-sama beribadah. Nah, lalu sempat dikatakan, saya pun masih bingung, saya bisa saja menjual ruko ini dan sebagainya. Saya hanya berkata di dalam hati dan berdoa, Tuhan punya mau, Tuhan punya rencana. Apapun yang terjadi, tetap melangkah. Dan saya tanamkan dalam hidup saya, mindset saya berkata bahwa ketika pikiran kita dipenuhi dengan kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, bukan kehendak Bapak Ibu sekalian. Apapun kalau engkau melakukan dengan segala jerih lelah, tapi kalau bukan kehendak Tuhan, itu tidak akan terjadi. Sebagaimana saya berusaha untuk mengejar apapun yang saya inginkan, kalau bukan kehendak Tuhan, itu tidak akan terjadi. Kuncinya berjalan bersama Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi hari ini saya tutup, mari kita bersama-sama berdoa, menguatkan hati kita dengan pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan. Bangun pikiran kita bahwa Tuhan punya rencana atas segala kehidupan kita, baik masalah, baik kesusahan hidup, baik kesulitan keuangan dan sebagainya. Saya ajak kita untuk berdoa, angkat kedua tangan kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kepadamu, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Apapun yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Ajar kami mau mencari kebenaran firman, ajar kami mau merendahkan hati kami di bawah kaki, mau memberikan waktu kami untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, di saat-saat kami mengalami kesulitan, giring kami untuk terus percaya kepada Engkau. Bukan kami menjauh, tapi kami mendekat. Dan hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang mengangkat tangan, apapun yang mereka alami, masalah mereka, kesulitan hidup mereka, sakit penyakit, apapun itu Tuhan, financial ekonomi yang sedang turun, hamba percaya Engkau sudah membuat hal-hal yang luar biasa akan terjadi, restorasi, perubahan. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika kami tetap ada di jalur percepatan terjadi. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terima kasih bersama-sama tetap setia dalam ibadah online service. Kita minggu-minggu ke depan di bulan Maret doakan untuk perencanaan ibadah offline. Ya, kita akan terus membangun keimanan kita kepada Kristus. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa secara umum untuk bersyafaat dan kita akhiri dengan doa berkat. Mari kita pejamkan mata. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini kami tetap ada dalam naungan. Secara khusus kami berdoa Tuhan, hamba mengangkat tangan untuk setiap hamba-Hambamu, pekerja-pekerja Tuhan di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi. Berdoa untuk mereka semua diberikan kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh yang maksimal, terhindar dari COVID-19. Bahkan mereka mengalami terobosan demi terobosan dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Hamba juga berdoa Tuhan untuk sinode kami, JKI di pusat Tuhan. Juga untuk Pak Adi dan Ibu Adi Tuhan, berikan kesehatan dimanapun mereka berada, mampukan mereka dalam menjadi setiap pelayanan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk gereja Epifani Tuhan di Bekasi. Berdoa Tuhan secara khusus untuk tempat ibadah kami Tuhan. Berdoa untuk Ibu Lina Tuhan sebagai owner, menjamah dia Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia kemampuan untuk menjadi kehidupannya. Bahkan hatinya Tuhan selalu dimerdekakan, damai sejahtera. Bahkan Tuhan, rencana-Mu terjadi atas hidupnya, atas gereja di tempat ini Tuhan. Jika Engkau berkata Tuhan, bahwa kami akan memiliki tempat permanen, maka terjadilah sesuai kehendak-Mu. Hamba Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, aman dalam lindungan tangan-Mu. Setiap pemimpin dari RI1 Tuhan, presiden kami, wakil, bahkan setiap pemerintah yang ada, menteri-menteri yang ada, sampai RT RW Tuhan, pemerintahan terkecil, semuanya Tuhan, mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami rindu diberkati oleh Engkau Tuhan.
Mari kita angkat setiap tangan kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami siap menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus hari ini sampai kedatangan Kristus kali kedua di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan amin.